Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Karena Ibu Ika pada hari ini izin tidak masuk sekolah karena sakit, maka kelas 4 kita gabung dengan kelas 5. Sebelum memulai pelajaran, kita bisa berdiri terlebih dahulu biar semangat. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Berdiri, mulai. Di hitungan ketiga nanti kita mulai nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Gimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu untuk kelas 4. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Oh, ada satu temennya yang tidak masuk. Siapa namanya, Nak? Namanya Farel. Oke, kenapa? Ada yang tahu kenapa Mas Farel kok nggak masuk? Oh, sakit. Kita doakan semoga Mas Farel cepat sembuh. Untuk kelas 5, apakah ada temennya yang nggak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Pada hari ini untuk kelas 4 dan kelas 5 kita belajar bersama-sama di satu ruangan. Kita akan mempelajari tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila atau PKN. Untuk kelas 4 kita akan belajar tentang lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa dan kecamatan. Sedangkan untuk kelas 5 kita akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Untuk kelas 4, apakah kalian tahu kita tinggalnya ini di desa mana ya, Nak ya? Desa mana? Ya, kita tinggal di desa Purwoasri. Kecamatannya ada yang tahu apa enggak? Kita desa Purwoasri itu kecamatannya mana? Kecamatan Sukosewu. Benar sekali anak-anak hebat. Untuk kelas 5, Ibu mau tanya. Tadi kan kalau kata kelas 4 kita tinggalnya di desa Purwoasri, kecamatan Sukosewu. Ada yang tahu kabupaten? Kabupatennya mana? Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Selain Provinsi Jawa Timur, kalian ada tahu nggak? Ada yang tahu nggak ada provinsi mana lagi? Selain Jawa Timur, kita ada Provinsi Jawa Tengah, ada Provinsi Sumatera, ada Provinsi Kalimantan. Anak-anak hebat semua. Ada Provinsi Jawa Tengah, ada Provinsi Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera. Itu termasuk provinsi-provinsi yang ada di negara mana, Nak? Di negara Indonesia. Benar sekali. Itu adalah di negara Indonesia. Sekarang bisa dikeluarkan terlebih dahulu bukunya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 4 terlebih dahulu. Tadi setelah Ibu tanya kelas 4 kita tinggalnya kan di desa Purwoasri. Siapa sih yang memimpin desa Purwoasri ini? Siapa pemimpinnya? Disebut siapa? Disebut Pak Lurah. Pemimpin desa itu adalah lurah. Bisa dicatat pengertian dari desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas. Untuk strukturnya nanti akan Ibu sampaikan.
Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa di lembaga pemerintahan desa itu ada yang disebut dengan BPD, Badan Perwakilan Desa. BPD adalah, bisa dicatat, BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, yang berfungsi mengayomi, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi BPD menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakatnya. Siapa yang bisa menjadi anggota BPD, Bu? Siapa ya nak yang bisa menjadi anggota BPD? Yang bisa menjadi anggota BPD itu adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan berikutnya. Yang kedua, ada perangkat desa. Perangkat desa adalah seseorang yang bertugas atau memiliki peran membantu kepala desa di dalam sistem pemerintahan desa, yang memiliki tugas dan perannya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemerintahan kecamatan. Kecamatan itu terdiri dari beberapa desa yang dipimpin oleh siapa? Oleh lurah. Salah. Kurang tepat. Siapa pemimpinnya dari kecamatan? Disebut siapa? Ya, benar. Pak Camat. Jadi pemimpin dari kecamatan itu disebut camat. Seorang camat berperan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Jadi seorang camat itu bertanggung jawabnya kepada bupati atau wali kota. Sedangkan kalau tadi kepala desa bertanggung jawabnya adalah kepada camat. Susunan organisasi kecamatan. Organisasi kecamatan itu ada sekretaris camat, kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari seksi pemerintahan dan kependudukan, seksi linmas, seksi kesos dan lingkungan hidup, seksi PPMD, dan seksi pelayanan umum, yang dari masing-masingnya memiliki peranan dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya untuk kelas 4 bisa membuat kelompok. Nanti ada tugas dari Ibu. Tugasnya adalah masing-masing kelompok mencari data dari desa, nama lembaga-lembaga yang ada di desanya, nama kepala desa dan perangkat desanya, dan bisa disebutkan berapa jumlah RT dan RW yang ada di desanya. Bisa dikerjakan nanti, kalau sudah selesai bisa dipresentasikan ke depan. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 5, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau disingkat apa anak-anak? Disingkat NKRI. Diingat-ingat ya, kalau ada kata-kata NKRI berarti itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
yang kita peringati setiap bulan Agustus pada tanggal 17 Agustus 1945 atau disebut dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ada yang hafal lagunya Dari Sabang sampai Merauke enggak? Oh hafal, boleh kita nyanyi bersama-sama. Kelas 4 dan kelas 5 kita bernyanyi bersama-sama. Duduk saja. Dalam hitungan ketiga kita mulai menyanyi. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia. Dari lagu yang sudah kita nyanyikan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa negara kita adalah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Negara kepulauan terdiri dari beberapa pulau membentang mulai dari ujung barat dari wilayah Sabang yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam sampai ke ujung timur yaitu Merauke Provinsi Papua. Sehingga kita memiliki suku, memiliki budaya, memiliki adat yang sangat beragam. Walaupun wilayah NKRI dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang bersifat otonom, tetapi daerah tersebut harus tetap dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam negara kesatuan, provinsi, daerah kabupaten, dan kota tidak memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan urusan kenegaraan. Artinya, kebijakan-kebijakan yang ditentukan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintahan pusat. Anak-anak, setelah kita belajar tentang pemerintahan untuk kelas 4 tentang pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan, dan untuk kelas 5 untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah belajar kita dapat mengetahui bahwa desa itu dipimpin oleh siapa tadi anak-anak? Oleh kepala desa, atau kita bisa menyebutnya adalah Pak Lurah atau Bu Lurah. Lembaga-lembaga yang ada di desa ada apa aja anak-anak? Ada badan perwakilan desa, ada perangkat desa, ada bendahara desa. Selain itu, kita juga sudah mengetahui tentang pemerintahan kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh siapa anak-anak? Dipimpin oleh seorang camat. Kecamatan terdiri dari beberapa desa yang dipimpin oleh seorang camat. Seorang camat memiliki tanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Sedangkan tadi untuk kelas 5 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari beberapa kabupaten atau kota, terdiri dari beberapa provinsi, terdiri beberapa pulau, tapi meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kekuasaan tertingginya adalah yang memegang kekuasaan dari negara siapa? Presiden. Kekuasaannya ada di presiden. Kemudian kita sudah mempelajari itu. Semoga dengan pembelajaran pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kalian dengan mengetahui tentang pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, Ibu tutup. Sebelumnya Ibu mohon maaf bila ada kesalahan.
Dimaafkan atau tidak anak-anak? Dimaafkan. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.